sekali lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas setiap kami. Apapun Tuhan, kami memiliki pengalaman yang baru lagi satu hari ini. Ditambahkan untuk kami boleh mengalami Tuhan. Dan biarlah kami banyak bergumul, kami banyak belajar. Kami banyak belajar, kami banyak menguasai dalam segala hal kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin memiliki kesabaran, memiliki doa-doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam persekutuan malam hari ini Tuhan hadir, karena kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, Kau akan melakukan mujizat luar biasa. Kami tidak sekedar bertemu dengan satu dengan yang lain, tetapi biarlah kami waktu pulang boleh mendapatkan berkat-berkat yang baru. Terima kasih, perbarui kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami sharingkan pada malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudara, hari ini kita berkumpul dalam anugerah Tuhan dan kita tentunya akan berbicara, bukan bicara ngalor ngidul, tetapi kita bicara yang waktu kita pulang kita tetap ingat dan kita diberkati. Puji Tuhan. Jadi saya sebagai pendeta gembala pun juga sangat banyak diberkati oleh karena pengalaman hidup jemaat. Dan saya pikir kami juga akan mensupport secara rohani melalui firman-firman Tuhan yang disampaikan. Intinya sih sebenarnya firman Tuhan itu tidak cuma didengarkan yang paling penting. Tapi apa Ibu-ibu, Bapak-bapak? Dilakukan. Nah gitu saudara. Jadi istilah kata kita itu dengar banyak firman sebenarnya. Cuma gini, kadang-kadang kita lupa gitu loh. Lupanya itu kenapa gitu? Ada yang tahu? Kita sambil sharing ya. Karena kita tidak di gereja, di rumah tangga, jadi bisa sharing sama-sama. Sekali lagi jawab bahwa kita itu kan sering mendengar firman Tuhan lah. Yang dari kecil sudah Kristen siapa angkat tangan? Ya. Ya, tentunya waduh, saudara. Nah, paling tidak seumur kita itu ya meskipun tidak khatam satu Alkitab penuh, tetapi paling tidak ketika pengkhotbah bicara, orang bicara tentang firman, kayaknya saya dengar tuh, pernah dengar tuh gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa juga yang Kristen cukup lama saya mendengar celetukan atau dari respon itu ya. Ini firman yang baru ini. Yang belum pernah saya dengar, wah baru gimana, orang sejak kejadian juga firmannya sama gitu, berarti kemarin lupa, nah gitu loh, ya, betul nggak? Jadi apa yang membuat kita sering susah untuk melakukan firman Tuhan apa? Satu aja, baru nanti kita akan bahas itu. Kira-kira apa, Ibu? Kloter mana? Kelompok capir mana kalau ingat zaman dulu? Ya, dari mana? Tidak menghidupi firman itu dalam. Tidak menghidupi firman, iya, menghayatinya kurang gitu ya. Jadi ada P4 yang kami dulu belajar itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Gitu ya. Iya, berarti orang jadul kan. Nah, maksud saya adalah menghayati ini apa ya? Nah, gini, menghayati itu adalah gini. Misalnya kita lahir dalam keluarga apa? Gitu, kalau saya kan keluarga Jawa nih, lahir di Lampung. Yang Lampung itu kayak Indonesia mini karena segala suku ada di sana gitu. Jadi kami pun campur. Nah, ada keluarga-keluarga dari Nias, ada keluarga dari Batak, ada keluarga dari Sunda yang campur juga gitu ya. Jadi, nah gini, kenapa anak-anak kita itu bisa idialek, kalau idialek logat gitu, logat dari kalau orang Batak kayak gitu tuh, kalau orang Jawa kayak gitu. Nah, kalau orang Nias kayak gini, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena dia memang menghidupi di dalam tatanan keluarga itu, gitu ya. Dari Ibu masih bisa bahasa Chinese nggak? Nggak.
Ra iso. Waduh, mboten saged. Ibu Lina kan Betawi ya. Tapi bisa Iya. bisa. Nggak bisa kali ngerti, nggak bisa ngomong nggak ngerti. Dia kan keluarga Chinese kan? Ya kalau Ibu Lina itu Betawi. Betawi. Bapak itu Suami. Iya. Oh, Iya, suami. itu Sunda. Hah? Oh, Sunda. Lah. Nggak kayak Bu Reni, Chinese itu dari. Iya, enggak maksudnya gitu. Iya. Iya. Bu Reni. Kan ada Chinese yang lahir di Medan, Chinese Medan. Nah, itu Oh gitu. Sukabumi Bu Reni kan dari Cirebon. lahirnya. Nah, gitu sih. Tapi emang bukan turunan Chinese murni, jadi Iya, campuran ya. Campur iya, Campur. sama bumi. Iya. Jadi kalau di rumah tangga masaknya apa? Kalau masak nih. sayur biasa, nggak ada yang khusus. Oh, maksudnya bukan masakan Chinese atau Sunda atau pokoknya apa aja? Apa aja ya? Komisi Iya. kampung, sayur asam. Iya. Iya. Umum ya. Iya. Nah, saya lihat Ji, ada orang-orang yang memang keluarga dari kami pun yang dari istri itu kan memang lahirnya mereka di kota. Ya. Biasanya kan Chinese kota. Nah, sebenarnya Chinese kan, tetapi kan logatnya Betawi. Nah, gitu loh. Jadi menghidupi itu adalah yaitu mendarah daging. Nah, gitu ya. Nah, kalau firman mendarah daging bahkan orang itu siapa yang latah? Ada yang latah nggak di sini? Kalau nggak kita kagetin nih. Supaya ketahuan yang latah tuh. Nah, bahkan ada orang yang latah tuh kan binatang tuh yang luar. Kalau di KRL tuh kan sering banget waktu saya naik KRL itu. Oh, kumpulan sono tuh waduh, itu latahnya tuh jorok-jorok. Ada tuh yang daerah dari Bocong sono dari sana gitu ya. Dan kita yang Nah, kita kadang-kadang karena menghidupi itu ya latah gitu dalam nama Yesus, darah Yesus gitu. Yang kayak gitu siapa? Istriku kadang gitu. Latahnya gitu. Dia nggak latah, tetapi kadang-kadang kalau kaget apa, begitu. Nah, itu artinya apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya yang selama ini kita renungkan. Nah, contohnya gini. Suatu saat kita pagi-pagi itu kan jalan ya. Jalan gitu. Kemudian, ada ular tuh, gitu ya. Wah, kita kan kaget, trauma. Nah, waktu kita pulang di rumah, kita lihat tali pinggang suami itu lagi ada ditaruh gitu ya. Ular. Nah gitu, bener nggak? Korden yang lagi gini-gini juga kayak kita bayanginnya ular. Mimpinya apa? Ular juga. Makanya saya nggak percaya mimpi kalau misalnya perjodohan misalnya anak-anak muda. Waduh Pak Sigit saya dapat mimpi nih, kayaknya saya jodoh sama dia. Entar dulu, lu mikirin nggak selama berhari-hari? Kok yang dipikirin terus ya lama-lama juga ke mimpi. Nah gitu loh. Ya jadi menghidupi itu yang paling penting. Nah makanya buat kita adalah ya mending tahu sedikit langsung dilakukan, betul nggak? Daripada orang belajar banyak nih, belajar kejadian sampai wahyu, kejadian wahyu, tapi satu pun nggak dilakukan. Emangnya Alkitab ini cuma pengetahuan? Enggak, ini harus diimani. Nah makanya kita banyak melihat kalau kami itu kan mengembalakan di perkampungan itu, ya mereka banyak kan, kalaupun sekolah itu kan SR. Apa itu SR? Sekolah rakyat. Nah, otomatis semuanya itu pada nggak berpendidikan. Tetapi saya melihat mereka itu apa yang ya baca aja nggak bisa. Ya bapak saya kan memang khotbah gitu. Ya kalau khotbah kami di perkampungan tuh beda, mesti pelan-pelan gitu ya. Diurai satu-satu gitu ya sampai tahu banget. Jadi mereka itu saya lihatnya bahwa ya udah yang Pak Gembala khotbahkan ya udah kita lakukan saja. Istilah kata disuruh apapun ya kita lakukan saja, percaya. Nah, sekarang saya melihat generasi kami, karena saya kan kecil waktu itu SD, SMP lah dalam pengembalaan itu. Nah, setingkat saya ini, itu anak-anak yang memang diberkati oleh Tuhan. Orang tuanya di mana sekarang? Ya tetap di Lampung. Tetapi doa-doa mereka itu membawa anak-anaknya itu luar biasa. Ada yang jadi gembala. Nah, rata-rata yang ada di wilayah Depok, Jabodetabek lah, itu semuanya melayani. Ada yang jadi gembala, ada juga yang melayani musik, melayani sound system, ada pokoknya melayani mereka itu. Dan saya melihat waktu itu gini, bagaimana cara memberikan dukungan secara rohani supaya jemaat itu nggak tahu banyak tapi lakukan banyak gitu loh. Kebanyakan orang itu kalau tahu banyak malah nggak dilakukan satu persatu, malah nggak dapet. Nah, suatu saat, suatu malam gini,
Kalau di perkampungan itu kan gelap ya, nggak ada lampu. Itu ada lampu waktu itu oncor satu. Yang kedua itu ada petromah. Nah itu orang yang tajir tuh. Petromah tuh yang sebulan sekali baru dinyalain gitu ya. Kita ingin mompa kayak gini, mompa terlalu. Ini kaos itu kan coplok gitu. Aduh jadi bos gitu kan, Pak. Jadi inget banget. Jadi akhirnya ya kalau baca Alkitab ya bawa senter gitu. Gembalanya aja yang nyenterin gitu. Yang lainnya diem, orang baca juga nggak bisa. Tetapi suatu saat si Bapak Ibu itu pengen melihat kadar daripada jemaat yang menghidup firman. Akhirnya waktu malam-malam itu memang satu komplek ya. Jadi jalan gitu. Jam 12, jam 1 sampai menjelang pagi itu jalan Bapak Ibu saya. Kayak macam ronda, tetapi ingin melihat, tapi bukan ngelewatin mana yang ada ayam di pohon diambil, enggak gitu, bukan, itu nyolong. Ya, tetapi melewati rumah-rumah jemaat. Nah, suatu saat ada seorang janda yang ada di jemaat kami yang dia bergumul berat. Waktu itu belum janda. Waktu bergumul berat sekali, memang suaminya juga udah susah lah. Bahkan nantangin juga lah, istilah kata udah kita doa. Setiap kali lewat dia cuma doa. Nah sekarang saya melihat anak-anak jadi orang semua. Nah maksud saya menghidupi firman itu ya diajarkan Alkitab itu apa sih sebenarnya? Kalau diperes nih ya, intisarinya, esennya itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu, udah gitu aja. Kasih Tuhan apa? Ya doa. Kasih Tuhan apa? Ya renungkan firman Tuhan, ya memberikan persembahan, datang ibadah, ya setiap harinya doa begitu loh. Saya pengen survei nih para jemaat kami juga yang sampai detik ini mau makan pun nggak berdoa siapa, saya pengen tahu nih. Tetapi saya agak ragu untuk menanyakan, nanti takutnya malu. Tetapi kalau kita sebagai umat itu kan, yang penting itu kan 3. Umat beragama itu tahu siapa Tuhannya, tahu di mana rumah ibadahnya, tahu kitabnya, kan gitu tuh. Iya kan? Nah kadang apalagi sekarang ini kan Alkitab kayak gini kan sudah saya pun juga membacanya juga raba-raba nanti saya baca ini. Makanya saya mesti yang gede di font ini kan bisa begini. Kalau ini kan nggak bisa Ibu ya, di gini nggak bisa gede nih. Jadi akhirnya terbatas di situ, kecuali Alkitab pernikahan tuh yang gede itu. Nah jadi kita melihatnya bahwa ya kita harus mulai ya untuk bisa menghayati keagamaan kita. Jangan sampai dilihatnya Kristen tapi enggak minggunya juga. Makanya ada beberapa orang itu gini, lu Kristen ya? Oh iya, baru tahu. Iya, soalnya setiap minggu nggak kemana-mana. Saya pikir kayak orang kita gitu, cuma nggak ibadah yang lain aja. Oh kamu Kristen? Nah ketahuannya apa? Setelah setahun baru ketahuan dia ada pohon Natal ditaruh. Oh ternyata Kristen. Nah kita nggak mau yang kayak gitu. Tetapi juga nggak lebay juga. Kita doa di depan rumah sampai kayak Musa begitu, enggak juga. Malah kita dilemparin orang. Tidak juga. Nah teman-teman sekalian, kita akan hari ini mau belajar. Tadi sebentar ngobrol sama ibu ya. Sama mama siapa tadi namanya? Ya kita udah ngobrol. Nah kalau jemaat kita udah tahu persis tentang pergumulan kita. Tetapi tidak ada seorang pun yang tidak bergumul. Setuju ya? Tidak ada keluarga yang sempurna. Nggak ada. Keluarga gembala juga nggak sempurna. Kita semuanya sedang sekolah. Nah, makanya kita terbuka di sini bahwa ya kita sama-sama ingin memperbaiki hidup kita. Nah, cuma ada satu hal yang memang ingin saya unggah pada saat malam hari tentang sebuah kerjasama. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada. Kenapa KKM Tuhan? Tahu KKM ibu-ibu ya pasti tahulah ya. Anak-anak kita punya KKM agama berapa matematika kan tahu semuanya. Nah kita dikasih KKM sama Tuhan itu 2-3 orang berkumpul. Nah saya melihat bahwa Tuhan itu menciptakan manusia, waktu itu langsung dikasih pasangan yang namanya Hawa. Dan lahirlah anaknya. Nah minimal gambaran saya adalah bahwa 2-3 orang itu dalam keluarga dulu. Ketika kita berkumpul sehati, kita menyebut nama Tuhan atas setiap perkumpulan kita. Tuhan hadir. Amin.
Nah, oleh sebab itu kita percaya pada firman Tuhan, berarti ada kerjasama. Meskipun kita sama-sama Kristen, Bapak Ibu ya, kadang-kadang banyak kan suaminya nggak hadir nih ya. Kadang kita tuh nggak seiman sama Bapak loh, bener nggak? Meskipun sama-sama Kristen nih, mau bangun usaha nih, mau menyekolahkan anak nih, atau mau pindah rumah atau tempat gitu ya. Kadang-kadang iman kita beda. Si ibu bilang udahlah Pak, kita di Depok aja lah. Bagaimanapun juga kita punya keluarga juga banyak di sini. Si suami bisa imannya lain. Enggak lah, kita mesti pergi, kita nggak bisa lakukan apa-apa di sini. Nah, bagaimana dalam komunikasi kita menyatukan itu sampai satu iman. Kita ke luar Depok, ya udah sama-sama kita imani. Kita tetap di Depok, kita sama-sama imani. Nah, oleh sebab itu saran setiap gembala adalah setiap pasangan itu hendaklah memang ya atur rukun untuk bisa sama-sama ke gereja. Dan ini yang kita doakan. Nah, makanya kebanyakan memang, nggak tahu nanti kalau di surga itu kebanyakan para wanita dibanding para pria. Saya nggak tahu itu. Karena kebanyakan tim doa itu ada di ibu-ibu, tim perkunjungan kebanyakan ibu-ibu. Aduh Pak, memang suami kan kebanyakan cari duit. Iya. Tapi jangan sampai lupa cari Tuhan. Cari duit nggak lupa, cari Tuhannya yang lupa. Nah gitu ya. Jadi kita melihat bahwa inilah yang menjadi pergumulan para istri. Kami cukup banyak sharing dengan para wanita di gereja kita bahwa wanita adalah penolong. Itu panggilan. Jadi penolong itu memang harus serba bisa. Ahli keuangan di keluarga siapa? Wanita. Ahli ekonomi? Wanita. Ahli masak? Wanita. Ahli negosiasi? Kalau misalnya ada tukang yang datang ke rumah kita nagih apa, yang mesti ke depan siapa? Istri. Maaf ya Pak, untuk minggu ini lagi nggak ada. Aduh kami sedang susah. Bapaknya kemana? Ngumpet. Nah sebenarnya wanita itu luar biasa. Makanya saya berbagilah, artinya kita berjuang untuk para pria-pria ini. Karena tentunya sebagai pria kadang memang mereka sudah, apalagi yang biasa single ya, fighter gitu ya. Padahal sudah biasa melanglang buana, udah merantau dari daerah sampai ke ibu kota ini. Yang kata orang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi mereka berusaha untuk sekuat tenaga. Nah, ketika berhasil, bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi sama istri. Sama Tuhan aja kagak percaya. Apalagi sama istri. Udah kamu ngikut aja lah. Yang penting kamu dapat duit dari aku, terus kemudian dapur bisa ngebul, udahlah. Nah akhirnya kita perempuan ini ya sudahlah, kita cuma doa di rumah. Kadang kita juga nggak tahu suami itu cari duitnya kemana. Ditanya kan nggak mau terus terang. Udah kamu jangan urusan pria. Kita orang-orang cari nafkah. Yang penting kamu biar anak antar jemput anak, betul nggak? Nah itu udah ahli transportasi tuh. Jadi sampai jalan tikus pun tahu ibu-ibu nih. Kalau pas ada polisi di wilayah sana, mesti nyebrangnya kemana tahu. Makanya ibu-ibu saya lihat tidak pakai helm pun tetap pede. Karena mereka tahu jalan tikus, caranya bagaimana, begitu ya. Nah, saya sangat mendukung kepada para rumah tangga yang sedang berkumpul untuk itu semua. Tetapi kita akan baca firman Tuhan tentang sebuah kebenaran yang kita akan tiru ya. Pembacaan agak panjang. Nah, baiklah kita sharing sama-sama. Pembacaan kita dalam Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Saya duduk aja ya, karena nggak ada mimbar. Jadi mesti ada dua ini. Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-20. Kalau sudah ketemu nanti kita akan baca sama-sama. Ini bisa bertiga karena baca berurutan. Lukas 5. Lukas 5 ayat yang ke-17. Oke.
orang lumpuh disembuhkan. Mulai dari Pak Panjaitan nanti Pak Michael muter. Belum dapat ya kekecilannya. Oke. Artinya Ya. bisa dibuka. Dari 17 Pak. Iya. Orang lumpuh disembuhkan. Ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa Ini kalau tipikal bapak-bapak gitu, bikinnya sendiri. Lanjut Pak Michael. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman, mereka berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Amin. Puji Tuhan. Nanti bisa dilanjut lagi di rumah waktu renungan untuk baca firman Tuhan. Nah, saya akan bertanya kepada kita sekalian. Ini ada dua versi nih. Kalau jemaat kita itu ada khotbah yang saya sampaikan pada hari Minggu. Kemudian ada juga tayangan ulang melalui medsos gitu ya. Nah, sekarang teman-teman yang tidak mengikuti itu, yang hadir melalui pembacaan ini. Jadi bisa bayangkan ya, pelajaran apa yang bisa digambarkan terhadap pembacaan kita. Gitu ya. Ada yang mungkin yang dari ini, yang sempat dengar khotbah atau dari tayangan, apa yang sempat diterima pelajaran mengenai kasus ini? Kasusnya apa? Jadi kerjasamanya Ya. ke keseharian mereka untuk membawa yang sakit itu sampai benar-benar bisa dijemukkan dengan isi. Artinya mereka mempercayai bahwasanya kalau sampai ke Tuhan ini membawa jiwa ini ya akan selamat lah ini. Jadi ada satu kerjasama yang memang tidak terpikirkan sampai atap rumah dibuka gitu ya. Dan yang kedua itu ya mereka bukan kurang kerjaan yang mencari jiwa yang memang digotong seperti itu ya, tapi mereka memiliki kasih akan jiwa atau akan keselamatan jiwa. Jadi kerjasama yang, karena kita bisa bayangkan membawa orang sakit, nggak usah sakit, barang dari bawah dinaikkan ke atasnya susah, apalagi yang sakit. Kira-kira kayak gimana tuh rumah orang Israel sampai atapnya bisa dibongkar gitu, gentengnya atau apa, itu benar-benar susah gitu. Tapi makanya sampai Tuhan Yesus berkata imannya menyelamatkan. Iman sebenarnya bukan iman orang sakit itu, tapi iman yang membawa itu gitu. Jadi kerjasama yang solid menurut saya. Luar biasa ya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu itu waktu mereka lihat temannya sakit atau saudaranya atau keluarga besarnya itu, yang terpikir itu mau naik loteng itu sudah kepikir awalnya atau belum ya kira-kira? Belum. Jadi informasi yang mereka dapat itu pokoknya Yesus ada di suatu rumah, gitu ya. Ini karena kerumunan itu patut jadi tidak membuat mereka putus asa di dalam bertemu dengan Yesus. Iya. Kayak salah satu tindakan mereka ya udah lewat atap. Jadi artinya ya dengan iman mereka apapun ada cara untuk datang ke Yesus. Kita kadang-kadang putus itu di plan A, betul nggak? Yuk kita mau nolongin orang, ya elah, yang mau ditolong gitu, udah pulang aja, betul nggak? Nah, sama halnya waktu dia udah bawa nih, nah ceritanya kan persegi 4 lah pastinya begitu ya, dipandu atau tempat tidur. Nah sekarang kan nggak ada kursi roda, sekarang nggak ada kayak model rumah sakit itu yang ambulan juga nggak ada. Waktu gimana ambulan naik keledai tambah mati malah.
Nah kan artinya mesti dibawa, nah minimal kan 4 orang tuh. Nah pasti jauh kan. Ya yang nggak jauh pun ya Ibu Zita bilang tadi naik turun aja udah memberatkan gitu loh. Nah apalagi yang ngangkat ini saudara bukan, satu marga bukan, bisa jadi kan begitu ya. Aduh, nolongin lu kalau jalannya enak ya kita lanjut. Kalau banyak orang gini kita tungguin aja nih di mukanya gitu-gitu. Nah ternyata di sini untuk menolong tadi memang harus memiliki kasih. Jadi kasih itu betul-betul yang tidak, kita nolongin anak itu kayaknya kita pernah ngomongin sama anak. Nah, kalau kamu tidak mau nurutin mama nggak akan pernah beliin kamu tas lagi. Pernah nggak ngomong gitu? Mungkin sekali waktu versi yang lain pernah itu. Tapi pasca itu dibelikan nggak? Dibelikan. Kenapa? Kasih kita itu kepada anak, yang kepada yang kita kasih itu memang tak terbatas. Nah, saya melihat kasih agape itu ada di ibu dan anak kebanyakan. Bapak dan anak. Makanya gambaran firman Tuhan itu adalah anak terhilang itu hubungannya sama bapak yang mengasihi. Yang dia lihat anaknya, bukan, anaknya enggak. Itu sampai lah. Kalau dia udah putus, udahlah kali, udah mati kali anakku ya. Enggak datang lagi, udahlah. Kita ibadah penghiburan aja gitu kali ya. Tetapi dia tetap tungguin itu sampai bayangan itu yang dia tebak, ini bukan anak saya mah gempal, anak saya mah keren gitu ya. Karena orang kaya kan. Jadi akhirnya apalagi bawa duit banyak kan, duit bapaknya dibawa itu kan. Jadi ngambil warisan sebelum waktunya tuh. Wah pasti tubuhnya masih keren gitu. Ini kok kerempeng datang bayangan dari jauh gitu. Dia tebak ini bukan. Semakin lama lihat loh. Dia lihat model air wajahnya meskipun udah kurus kering. Ini anak saya ini. Langsung dia tangkap tuh anak. Betul. Jadi kadang-kadang itulah yang membuat kasih itu memang tidak terbendung lah untuk menolong seseorang. Nah, di antara komunitas kita di BJ ini maupun di rumah tangga, tetangga bertetangga itu tentunya selalu kita melihat ada orang-orang yang memang perlu ditolong. Ya istilah kata nggak selalu orang lain ya. Di keluarga kita pun ada. Tetapi saya percaya bahwa setiap rumah tangga itu selalu Tuhan munculkan tipikal Yesus yang menolong. Kadang-kadang itu juga ada di anak loh. Yang orang tuanya udah habis akal, main falas salah, main usaha juga bangkrut, akhirnya orang tua udah sangat lemah, cuma anaknya yang bisa, Pak, buat ya Pak ya, saya mau sekolah minggu, saya mau doain Papa. Kadang-kadang di tipikal anak nih yang dipanggil. Tetapi kebanyakan saya lihat memang di pihak istri yang kebanyakan, yang berkumpul memperjuangkan Tuhan. Ada beberapa jemaat kita yang setiap pulang gereja dia ditampar, dia dicambak. Tetapi waktu itu dia bilang tadi Pak Gembala, saat itu tidak ada rasa emosi atau apa ya. Nah, kalau disebut saya ban hitam juga punya itu, wah itu langsung tangan kiri rumah sakit, tangan kanan bisa kuburan tuh. Suami saya kerempeng kayak gitu. Iya kan. Tetapi ya dia juga nggak tahu. Ya kita cuma bilang itu adalah hati Yesus yang kita punya. Nah kita kok melihat kadang-kadang ya suami atau ya istri juga cukup banyak sih yang aduh pulangkan saja ke rumah orang tua, kalau bisa kita pulangin aja. Sampai kadang-kadang kejadian kan banyak KDRT itu terjadi dalam rumah tangga itu memang orang sudah out control, udah nggak bisa. Dan bahkan ada beberapa orang, makanya kita di Gereja Bethel Indonesia itu punya lembaga bantuan hukum. Yang waktu saya ke Bandung saya berfoto itu, nah itu juga bantuan dari Nias juga itu yang memimpin LBH ini. Jadi mengharap kita tidak cuma mendoakan secara rohani, tetapi ada yang perlu dibantu memang dalam jemaat itu. Apalagi jemaat kita itu kan memang kebanyakan juga main usaha itu juga berada di hukum juga gitu ya, di masalah hukum, dan kebanyakan yang tersembunyikan dalam rumah tangga.
Tetapi selalu kita sarankan ada LBH, tetapi kita menuju poin tidak masuk hukum. Tetap prinsipnya ampuni, kasih. Ampuni, kasih. Udah gitu aja. Karena kalau sampai pisah atau apa, yang tetap berkorban, menjadi korban itu dua-dua. Yang paling parah di anak. Makanya kita cuma kasih tahu kalau gini sebenarnya, nah supaya itu juga ada keceriaan kepada para suami yang suka main kayak gini. Kebanyakan suami ya Pak ya. Tapi mungkin ada juga istri-istri yang memang, makanya ada sinetron suami takut istri waktu itu kan, 10 tahun yang lalu ada. Memang itu kan si Bang siapa ya, Togar ya? Tigor ya, Togar. Bang Tigor itu yang ya memang itu sutradara kasih gambar ini kayak gini ya, tapi sama suami juga kelepek-kelepek gitu. Ada juga. Tetapi maksud saya adalah ini yang perlu ya pergumulan kita, nah membutuhkan hati yang mengasihi. Dan juga anak-anak yang memang sudah sangat trauma terhadap bapaknya. Saya dulu mengajar dan banyak sekali memang yang bapaknya itu mainnya tali pinggang. Jadi anak suruh belajar pak, suruh bangun pak gitu loh. Mama juga segan gayung gitu kan, disiram gitu. Jadi banyak anak-anak yang memang betul-betul terlukai, dan kita cuma didik anak-anak itu, ampunilah Bapak, kasihlah Bapak. Tetap menghormati orang tua itu, Alkitab bilang panjang umur, diberkati Tuhan. Kita arahkan ke situ sampai betul-betul ketika ada pemulihan terjadi luar biasa. Nah balik lagi ya, kita kan lagi sharing gitu ya. Nah, jadi gitu, jadi saya memikirkannya, aduh ini orang-orang luar biasa ini yang memang membawa itu. Nah ternyata orang-orang bawa itu adalah orang-orang yang beriman. Karena si sakit itu kalau belum kenal Tuhan kan imannya beda kan. Iya. Jadi ada pensyafaat. Kalau untuk Lot itu ada Abraham. Dan saya sering ditanya, Pak Sigit itu bisa musik, karena saya kan pemain musik. Itu dulu sekolah atau gimana? Enggak, saya enggak. Tetapi yang saya saksikan selain saya belajar sendiri, ada satu supranatural yang saya alamin, saya, kakak saya. Jadi bapak saya itu mendoakan dari kecil. Itu. Jadi seorang penginjil yang dia butuhkan itu bagaimana saya menyanyi, mengajak jemaat yang baru untuk bisa memainkan musik, tapi nggak bisa. Karena ayah saya itu lebih ke figuran itu loh. Pemain, kalau di Jawa itu ada pemain ketoprak. Kalau di sini ketoprak kan makanan tuh. Tuh jadi lapar. Jadi ketoprak itu kayak wayang orang. Nah lebih itu, dan juga melukis. Ayah saya paling pinter tuh melukis ini Pak. Melukis yang dari kaca, tetapi melukis dari belakang. Yang dia nanti lihatnya dari muka. Itu kan sulit tuh. Yang dilukis mesti yang paling sini. Misalnya menggambar gunung dan laut dan rumput dan jalan, mesti jalan dulu yang dilukis di situ. Jalannya selesai, nunggu sampai kering. Sampai 3 hari baru lukis berikutnya. Nah, itu bisa berbulan-bulan. Nah, ayah saya kurang paham dengan musik tapi bisa not. Akhirnya kami didoakan. Nah itu makanya kami berkembang cepat. Kalau kakak saya pun buat gitar-gitar steel, gitar-gitar listrik itu bisa. Dia di Kalimantan Barat mengembalakan di sana. Gerejanya juga sudah cukup besar. Nah, dia buat sendiri tuh bass, gitar gitu, sejak dari Lampung dia buat begitu. Nah kemudian impartasi itu turun kepada keponakan-keponakan yang saya bilang tadi. Mereka ada di mana-mana, mereka pemain musik. Kemudian anak-anak remaja, pemuda yang ada di kami itu kayak impartasi, kayak pengurapan tersendiri. Itu sampai sekarang. Ya. Jadi ibu-ibu jangan segan-segan mendoakan saja kepada Tuhan. Udah habis akal Pak. Saya udah tumpang tangan, udah pengen tumpang kaki aja. Udah saking sebel gitu ya. Tetapi saya berpikir tumpang kaki bukan saran Alkitab, tetapi kita tetap mendoakan saja. Dan bahkan ada beberapa orang itu yang kami juga ikut prihatin. Dia mendoakan cukup lama orang kekasihnya itu untuk bertobat. Bertobat sudah nih, udah ke gereja, udah aktif, begitu luar biasa. Setahun kemudian dipanggil Tuhan. Aduh rasanya Pak, saya kok tidak menerima yang baik daripada
kelembutan suami saya atau istri saya yang sudah bertobat itu lalu dipanggil Tuhan. Kita cuma bisa kasih nasihat. Tuhan yang Maha Tahu itu persis tahu. Kali dikasih umur panjang dikit, dia balik lagi. Pergumulan kita adalah kebiasaan yang lama, betul nggak? Bu ya, tadi kita ngobrol. Jadi sebelum kebiasaan-kebiasaan itu kawin dengan orang-orang yang ada sekeliling kita, itu tetap saja. Jadi ketika masalah ada, aduh, kayaknya ngambil jalan itu kayaknya bisa. Kalau biasa pengalaman main dukun, Gunung Kawi, atau gunung manalah, atau Curug begitu ya. Selalu pada saat masalah itu Yesus doanya nggak dijawab-jawab. Lalu kepiting gitu ya, iblis kasih masukan ting gitu loh. Ke Curug aja, bawa ayam putih, bawa ini, udah itu aja kepikirannya. Makanya saran kami sebagai orang-orang rohani itu, kalau kita pernah kepleset di masa yang lalu, hati-hati terhadap itu. Karena iblis akan menawarkan yang sama gitu. Nah kalau orang nggak suka fuyung hai, nggak pernah dikasih fuyung hai, nggak akan tertarik. Coba saya dikasih nih, misalnya di situ makanan Jawa pecel Madiun, wah saya suka. Kalau makanan sana, misalnya ada babi rica, waduh, udah nih meskipun sini udah teng gitu ya. Aduh babi rica, udahlah. Habis ini nanti kita nggak makan sebulan, kan begitu. Bener nggak teman-teman kita sudah darah tinggi sekali doang ini mumpung dikasih lah. Nanti nggak makan lagi lah. Kita makan jeruk, makan apa, makan teh, tawar begitu ya. Nanti balik lagi. Nah makanya saya bilang inilah pergumulan di dalam keluarga kita. Nah kita doakan, gitu ya. Nah kalau kita punya harta yang banyak, pindah ke tempat baru yang tidak ada komunitas yang membawa kita terseret lagi ya mudah. Tetapi bawa keluarga kan nggak mudah, betul nggak? Mesti pindahin anak sekolah, sampai di sana nanti bangunnya kumaha, habis itu usahanya apa lagi? Ya kita pusing di situ, akhirnya ya udah mendem aja di sini lagi. Tok 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 teman kita datang lagi, diteleponin lagi, udah ganti-ganti nomor, tahu aja kan Facebooknya masih ada. Kok ada nih lumayan. Apaan? Wah udah masuk lagi ke situ. Waduh, kita doa udah kejer-kejer, yang didoain ya santai. Jadi memperkirakan sakit hati, aduh males banget doa dah pak. Udahlah, ya ke neraka mah masa bodoh, yang penting saya ke surga. Nah kan ya nggak gitu juga kan. Meskipun kita sudah sakit hati sama keluarga, ya pengennya ke surga mah sama-sama kan. Nggak mau lah ketinggalan salah satu atau salah dua. Nah begitu. Nah, jadi itu ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana peranan dari kita ini. Nah, kita melihat di sini ketika kita mendengar teman-teman kita yang bergumul itu, hati kita gimana? Itu adalah ujian di sini. Kita tahu persis kalau orang itu sedang baik-baik saja, sedang punya apa-apa, itu teman saudara yang bukan saudara aja ngaku-ngaku saudara, bener nggak? Aduh ini temen gua nih sekampung. Waktu di kampung juga nggak kenal, gitu ya. Tetapi waktu kita lagi susah gimana? Aduh, nomor kita di blok, kita sedikit ada miss call orang udah, pasti yang itu lagi. Nah kita dijauhi. Nah makanya inilah komunitas gereja yang artinya ya kita melihat keluarga sini diberkati luar biasa. Tetapi ketika mereka cerita, mereka juga pernah ada di titik terendah. Yang artinya semua kita pernah mengalami gitu, membuat hati kita mudah. Pernah nggak ibu-ibu ketika nganter anak sekolah, ketemu sama temen nih, dia mau bayar sekolah, nggak ada duit, nggak dapat rapot misalnya, atau nggak dapat kartu ujian. Hati kita gimana kan? Kasih, ini udah amanat suami untuk duitnya untuk bayar anak sekolah sendiri. Masa dipinjemin sama dia? Waduh, kadang-kadang makanya ibu-ibu itu kadang-kadang mesti ada tempat bank uang yang tidak diketahui suami. Nggak tahu, begitu atau enggak. Karena bukan untuk ngapain sih kita beli gelang kayak gini-gini di gereja sampai kunjung-kunjung, enggak. Tetapi kita kan kadang punya temen ya Bu ya. Waktu belanja gitu, aduh Bu, saya cuma bisa beli bayam 2 ikat doang. Masyarakat saya ada 5 orang.
kita kuahin aja banyak begitu ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu berpikir, waduh kalau begini memang kita harus adalah tabungan yang itu bahkan kalau saya ambil di situ memang tidak menggoncangkan keluarga lah. Ya udahlah Bu, ini pakai dulu ya, beli bayam lah 5 ikat lagi untuk ibu. Oh ibu ada ya, nanti suami ibu gimana? Enggak, tenang, sudah terkendali. Dalam artian ya sama suami juga kadang-kadang mesti ada lah dilipitan atau di kaos kaki atau di tempat itu ya. Kalau ibu-ibu di mana sih? Kalau kami di kampung itu ada banyak di di bambu itu kan banyak tuh selepetan tuh masukin situ. Rayap makan habis tuh. Tetapi ada tempat-tempat gitu yang ya maaf kata kadang-kadang kalau kita bantu saudara dari dalam kita ya, kadang-kadang kita kan mesti komunikasi ya. Tapi kadang-kadang ada hal yang tidak mesti kita komunikasikan karena itu adik langsung dan dia udah mohon tapi udah terlalu banyak, kadang-kadang sisi sana suami atau istri udah jangan lama, udah kita terlalu banyak. Nah kadang-kadang kita mesti ada, yaudah dek kamu jangan bilang-bilang ya, nih kakak transfer sama kamu, kadang begitu. Nah kita saat menghargai dengan tipikal di mana kita kadang-kadang kasih satu post itu adalah dalam rangka untuk bisa membantu orang lain gitu ya. Nah saya melihat juga, saya puji Tuhan sekali ini hati Yesus benar. Kadang-kadang orang pun tertatih-tatih tetapi dia mesti menggandeng orang yang tertatih-tatih. Jadi kayak 2 orang sakit yang sedang saling menolong. Itu yang terjadi. Nah suatu kali saya pernah gambarkan di sini atau tidak, seingat saya pernah di sini. Saya bilang gini. Suatu saat 2 orang sahabatan dia berkumpul di sebuah gurun es gitu ya. Jadi mereka terancam akan mati kedinginan. Akhirnya mereka salah satunya berputus asa, udahlah bro, kayaknya kita nggak akan sampai ke tepian sana dan mungkin sebelum badai salju ini habis kita sudah meninggal. Kita udah kehabisan semuanya di sini. Tetapi satunya yang satu pesimis, yang satunya dia punya iman dan dia punya pengharapan. Inilah. Mari kita akan coba, kita gantian saja. Kita tenaga kita udah habis. Waktu kita tidak kuat, saya gendong kamu. Sampai seberapa jauh, setelah itu gantian kamu gendong saya. Setelah itu kita gantian sampai menuju kepada daratan yang aman di sana. Dalam gambaran ini, mereka dua-dua selamat sampai di tujuan. Oleh karena apa? Ketika mereka menggendong satunya itu, keringatan, panas. Sehingga membuat panas itu membuat mereka tidak kedinginan. Yang digendong udah begini, udah gantian lagi. Yang gendong akhirnya berkeringat dan itu dijalankan. Ini gambar ini membuktikan bahwa kita bisa kok menolong orang pada saat kita juga butuh ditolong. Gitu. Dan saya pelayanan itu udah lama, Bapak Ibu sekalian. Sejak SMP pun saya sudah melayani karena kami ada gereja di sana. Saya melihat bahwa orang yang murah hati itu tidak pernah meminta-minta itu iya dan amin. Serius. Jadi kadang kita berpikir, Pak kalau saya udah 5 juta, saya 10 juta atau 20 juta kayaknya saya bisa nolong orang. Enggak. Namanya hati menolong itu di sini, bukan di dompet. Dompet itu hanya fasilitas. Ya. Ketika hatinya terbuka itu, ya itu tadi ya namanya jeruk cuma 1 ya dia akan buka. Jadi 2 kasih temennya. Itu namanya hati. Gitu. Misalnya, ya namanya ini sosis tinggal 1 doang. Temennya 5, ya potong jadi 5 kan begitu loh maksudnya. Jadi ada hal yang memang bisa kita lakukan. Nah yang kedua lagi, banyak juga yang orang nantilah, Pak Sigit nanti kalau saya udah punya. Nah orang itu prinsipnya 1 cukup 2 kurang. 1 cukup 2 kurang. Gitu loh. Jadi ketika dia bertambah-tambah, semakin pelit, serius. Serius. Waktu tabungan kita, ibu-ibu, ya saya pernah itu. Ini saya aja lah, jangan ibu-ibu. Bapak-bapak di sini kan. Waktu saya tabungan itu misalnya 100-200 ribu. Itu cepet banget. Aduh, apalagi model sekarang kan model itu ya, tinggal gesek, tinggal
scan gitu langsung itu langsung dapat makanan gitu ya. Cepet itu. Tapi ketika jumlah itu agak gede, sayang loh. Sayang loh. Maksudnya pengennya nambahin terus. Kayak gitu nggak teman-teman semuanya? Kalau saya pernah kayak gitu. Karena oh iya benar, Om senior saya bilang bahwa orang itu, ya orang Chinese, dia punya prinsip dari Tiongkok sana. Orang itu pengalaman hidup itu kalau satu cukup, dua kurang. Dua pengen nambah, tiga, pengen empat, lima. Akhirnya janji kalau nanti saya sudah kecukupan, saya akan pasti bisa banyak memberi. Belum tentu juga. Misalnya nih, Tuhan saya pengen rumah yang gede, nanti saya supaya bisa buka komsel, nanti supaya saya ada misbah doa, saya bisa bakar-bakaran di situ sama tetangga-tetangga. Tetapi Tuhan mengukurnya tidak begitu. Kalau kita pengennya dikasih dulu baru buktikan. Tuhan nggak gitu. Nah, kalau waktu rumah yang kecil sederhana itu, ketika anak-anak masuk ke rumahmu, kamu usir-usir nggak? Kadang kan di situ kan Tuhan tuh ngukur kita di situ. Ya kamu rumah yang sederhana, anak main aja kamu tendang-tendang, pulang sana, pulang. Repotin aja. Apalagi dikasih rumah gedong. Itu dipagar betis. Itu dikasih anjing 5 kali. Enggak boleh. Logikanya kayak gitu itu, Bapak-bapak sekalian. Saudara sekalian. Jadi saya berpikirnya, oh ternyata hati yang murah itu dimulai daripada yang kita punya dulu. Punya 2.000, ya kasih 2.000. Punya 5.000, kasih 5.000. Ternyata lebih berbahagia memberi itu kayak gini. Dan tidak pernah yang namanya kita menabur itu tidak menuai. Tidak pernah. Sesuai Alkitab. Kita tabur 2.000. Nanti Tuhan berkati lagi. Hati kita ingin menabur lagi 5.000. Tuhan berkati lagi. Dan itu yang terjadi. Ya. Jadi sebenarnya tidak cuma orang Kristen, tetapi orang-orang yang memang murah hati, memang dikasih banyak teman. Ya. Waktu ada saudara yang meninggal, waktu ada kesusahan itu, banyak orang nolong. Karena apa? Aduh si orang itu baiknya minta ampun dah. Nggak lupa saya. Padahal kita cuma bantu cuma sepele loh. Cuma kasih beras 5 kilo doang. Tetapi buat orang yang kurang waktu itu sangat teringat begitu. Misalnya di jalanan gitu ya. Kita kasih sempet lah. Yang biasa parkiran 2.000, kita kasih 5.000. Putaran itu yang biasa orang lempar dengan 2.000 atau koin itu, sekali waktu kita kasih dia 5.000, 10.000, itu akan diingat. Waktu kita muter itu, hai bos, apa kabar bos? Karena mereka tahu kita orang. Pada saat kita parkir agak di pinggir, hati-hati ini temen gue. Itu ada, sebenarnya orang Indonesia itu gampang sebenarnya. Kita murah hati ya sama mereka. Kita bisa ngambil hati mereka. Nah itulah prinsip firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita bayangkan bagaimana jerih payah daripada kita menolong itu memang harus berkorban karena. Iya. Tetapi terakhir pesan saya adalah di dalam keluarga tetap komunikasi. Kalau misalnya mau memberi untuk pembangunan gereja, untuk Natal, tetap ibu-ibu bilanglah sama suami. Pak, kita mau kasih ini ya. Aduh, jangan gede-gede lah. Iman saya belum ke situ. Segini aja ya udah gitu. Kalau kita kompakan sekeluarga, suami istri pasti diberkati Tuhan. Meskipun kadang-kadang Pak Gembala jangan ngomong suami ya. Pak Gembala jangan bilang istri saya. Ini kusudari saya. Jangan kasih nama. Kasih aja NN. Kita hargai kok. Banyak kami nulis NN juga. Bahkan ada beberapa tidak kami tulis. Kami menghargai itu. Yang penting saya tahu, saya mendoakan itu. Ya. Jadi saudara sekalian, yang penting kerjasama. Amin. Oh iya, kita berusaha untuk bisa tetap mendukung semuanya. Kita ada komunitas keluarga kita. Kemudian ada komunitas teman-teman yang nganter anak sekolah. Ada punya komunitas itu. Karena nanggung.
mau pulang nanggung ongkos BBM kan, kayak 4 kali nganter anak, ya udah nungguin aja di situ. Kebetulan udah nyuci, udah masak, udah nungguin situ. Pasti ada temen ibu-ibu yang jualan, bener nggak? Bu, ini ada kain nih bagus nih. Kemarin kan udah belum lunas. Nggak apa-apa sama saya lah. Anak kita sekolah masih 3 tahun. Masa 3 tahun nggak lunas? Udah saya ambil gitu ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir nih, aduh, saya hadir di situ kadang-kadang juga udah panas. Kan gosipin artis mulu. Gosipin inilah yang nggak tahu politik, udah benci-membenci aja nggak tahu mereka itu. Ya kadang-kadang kita mesti berpikir gimana ya. Tetapi kita mencobalah untuk bisa menjadi berkat. Ya, ada yang mungkin mau bersaksi sebelum kita tutup untuk sharing ini. Jadi gambaran tadi yang pertama kita harus memiliki iman. Untuk menolong kita harus punya iman. Lah gimana? Kok kita nggak punya iman? Yuk kita jalan sini yuk. Lewatin mana? Oh di sono tuh ini ada sungai nih, sungai agak lebat. Kemudian ada kayu nih, yang ini. Ya kamu duluan. Loh kamu yang ngajak saya, kamu enggak. Emang kamu takut? Iya saya takut. Lah kalau takut ngapain ngajak saya untuk lewat ke situ? Buat penolong enggak? Sini, saya duluan. Ayo saya tunggu. Orang juga percaya. Jadi kita harus memiliki ini. Makanya orang-orang penolong itu harus secara tone suara mesti tegas. Mesti tegas. Yuk, saya doakan kamu. Saya percaya bahwa Tuhan akan tolong kamu. Kok kita, yuk saya doakan yuk. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan. Doanya kayak enggak yang sakti gitu. Yang malas sama orang lain aja. Lu aja ragu-ragu. Apalagi pakai mudah-mudahan. Ya udah. Mudah-mudahan dari kemarin mudah-mudahan. Kita mesti punya. Nah itu orang yang menang itu ada di tipikal orang yang memang penolong. Nah ibu-ibu juga percayakan kepada suami. Ayolah mendekat kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Nah kalau kita nggak tegas juga ya ngapain gitu ya. Lalu sebab itu doa kita tidak akan pernah sia-sia. Sebelum bicara kepada siapapun, anak, suami, atau istri, atau tetangga, atau saudara keluarga kita harus doa dulu. Tuhan, saya mau ngobrol sama teman saya. Tolong berikan hikmat marifat. Apa hikmat dan marifat? Hikmat itu pikiran yang cerdas dari surga. Marifat itu bagaimana kita bisa berkata-kata, menggunakan kata-kata yang bisa kok tepat gitu. Karena salah kata kita bisa menjerumuskan orang loh. Betul nggak? Jadi kata-kata yang betul-betul memiliki kuasa gitu. Sehingga membuat orang itu bisa dipengaruhi secara iman dan kemudian yang tadinya nggak beriman menjadi beriman. Nah, gitu. Nah ini harus alami Tuhan dulu. Makanya mari kita memiliki iman dengan baik. Mari kita memiliki hati Yesus. Doa saya, doa kita sekalian, berikanku mata seperti matamu, berikanku hati seperti hatimu. Tanpa ini saudara, namanya orang tuh egois serius. Orang lagi itu, biarin saya bergeledek, biar habis aja semuanya itu rumahnya. Orang tengil amat, pasti begitu kita. Makanya kasih itu hanya ada pada kasih surga. Dimana orang tampar kanan, kasih kiri, melihat orang yang begitu menghina kita. Kita tetap mengampuni. Itu hanya ada di kebesaran. Oleh sebab itu, sedikit saja tentang malam hari ini, mari kita lakukan saja. Kalau susah, karena kita memang dari sononya emang sudah tulang pelit, istilah kata gitu kan. Kan ada kalau nyebut tulang tuh ada tulang minyak, dari sejak kakek nenek udah jual minyak aja. Ada tulang apa? Tulang jagung. Oh, dari nenek mau udah jual jagung aja. Nah, iya kan? Saya di teman-teman kita di sana itu kadang-kadang ada nggak warung gitu ya? Dia bilang ini keturunan ketiga. Berarti memang dari nenek moyang dia jualan ini aja. Nah gitu ya. Nah maksud saya, baiklah kita memiliki apa ya, meskipun aduh nenek moyang saya memang pelit semuanya, udah
pelit kuadrat dah. Pokoknya kesana jangan kesini oke. Ya, jadi milikku, milikmu, milikku. Nah gitu. Tetapi kita mencoba. Mestinya kan udah pernah bersaksi itu. Kan tadinya orang pelit banget tuh ya. Tetapi setelah dijamah Tuhan menjadi murah hati. Nah ada orang-orang yang memang kasar, setelah dijamah Tuhan menjadi lembut. Nah itu membutuhkan Yesus yang menjamah. Jadi kunci menjadi orang Kristen sejati adalah sebuah perubahan hidup. Berubah aja. Perkataan, pikiran, perbuatan. Ada orang yang pesimis mulu. Melihat mawar, mawar ini keren banget, bunganya keren. Kamu nggak tahu aja durinya banyak itu, coba aja deket, lu kepatuk semuanya tuh. Ya elah, kita sedang mengagung-agungnya bukannya yang bagus, dia udah ngomongnya. Ada kan teman-temannya kayak gitu ya. Dia selalu ngomongin masalah, tetapi ya kita ngomongin di tengah masalah itu ada Tuhan Yesus. Gitu. Berarti mesti sering berdoa, sering apa ya? Sering komunikasi sesama seiman. Ya. Terakhir nih, saya udah ngomong panjang. Ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saya gambaran kehidupan itu kayak gelas. Sebagaimana dituang kopi, sebanyak apa kopi itu, kita nggak menjungkir gini, tetapi untuk membuat kopi itu menjadi jernih, misalnya di 50%, kita taruh air putih 50%, itu cuma jadi abu-abu. Ya, harus kita tuang terus sampai kopinya itu keluar. Berarti bisa 3, 5, 10 kali lipat. Orang kalau hati sudah jahat, itu perlu setiap hari dikasih firman. Kalau cuma 1-2 kali nggak mempan, itu kopi mah tetap ada. Nggak bisa. Nah makanya kemarin kami di pelayan itu saya bilang gini, para pelayan Tuhan, catatlah ketika saudara semuanya ada di luaran itu, banyak interaksi ketemu dengan orang-orang yang seperti apa. Karena kita akan mengkafling secara rohani. Kalau dia bekerja di yayasan Kristen, dia kerja di gereja, sekretaris gereja, dia adalah di lingkungan gereja. Nah itu kopinya nggak terlalu banyak di situ. Tetapi kalau ketemunya tadi sama orang-orang yang memang jahat atau yang tidak baik, berarti hampir 80% hidupnya Senin sampai Sabtu, Jumat itu udah gelap. Mesti ada sepekan yang komsel, yang doa pribadi, didoakan, yang dia dengar MP3 rohani, yang dia lihat khotbah-khotbah rohani. Itu harus terus-terusan. Karena apa? Tadi pagi habis ketemu sama siapa? Aduh hati ini udah jahat aja. Waduh mesti dengar firman. Nah udah mulai reda. Ketemu teman lagi besoknya. Jahat lagi. Nah gambarnya kayak gitu. Nah ini yang kita usahakan. Jadi kalau memang balancing kehidupan ini seperti ini. Makanya kalau di dunia usaha, pekerjaan begitu jahat, ke gereja juga jarang, doa jarang, waduh, kayaknya terlalu jauh dari Tuhan. Makanya ide-ide rohani, ajakan-ajakan rohani jauh dari dia, nggak menarik. Bahkan kita tawarkan surga aja nggak menarik. Enggak. Mendingan gua di neraka. Kenapa? Temen-temen gua banyak di neraka, bisa main kartu lagi di sono. Kalau di surga nggak bisa main kartu. Orang bisa berpikir kayak gini loh, karena apa? Udah ya hikmat dunia udah menutupi. Kayak apa ya? Baca firman kan gampang yang ngerti. Tapi kalau orang sudah ditutupi oleh ilah zaman itu nggak ngerti-ngerti. Beriman juga nggak bisa-bisa. Orang doa semua bergetar gitu, dia aja flat. Apa sih kayak orang gila sampai angkat tangan habis nangis-nangis. Habis itu gembira lagi, itu orang gila ya. Tapi kalau orang ngalamin Tuhan itu luar biasa. Jadi orang gembira dalam Tuhan itu nggak cuma gembira, tetapi nangis kan. Benar nggak? Dikasih uang nih, dadakan. Apa gitu? Enggak, nangis. Jangan dibilang orang Kristen tuh cengeng, enggak. Nangisnya itu sukacita. Benar loh saudara. Ya. Kalau kita ngeliat anak kita TK nyanyi di panggung berani aja kita nangis kok.
Lu kok sedih sih anak lu nyanyi? Enggak sedih, ini gembira. Nah orang di gereja nangis itu karena sukacita, oh Tuhan sudah bebaskan saya. Nah gitu ya. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kirain nanti teruskan baca ini sampai kita mengerti, oh iya, untuk nolong orang itu membutuhkan iman, butuh kerjasama dengan orang lain. Nah kalau misalnya ada pergumulan, silakan aja teman-teman calling sama orang-orang bisa dipercaya secara rohani. Tante bantu doa ya, gitu ya. Itu adalah penting karena penguat bagi kita. Nah saya pun juga terus minta didoakan sama jemaat, karena tentunya itu adalah kekuatan bagi kita sekalian. Puji Tuhan, itu saja ya. Kita akan tutup sebelum kita ke hal yang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bekerja melalui firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Sesungguhnya banyak orang di sekeliling kami yang sakit, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Dan gambaran daripada perumpamaan ini, cerita ini adalah bahwa mereka pun susah payah. Pada saat mengangkut seorang pasien, mereka bisa saling injek, kecapean, tangan yang lelah. Apalagi ketika mereka harus menyampaikan kehadapan Yesus melalui atap rumah. Itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Tetapi tentunya Tuhan, satu jiwa saja berharga di mata Tuhan. Dan kami membutuhkan kasih yang luar biasa. Menyelamatkan satu jiwa tidak cukup hanya satu orang. Membutuhkan kerjasama, informasi yang baik, iman yang luar biasa yang harus tersampaikan. Tuhan tolong komunitas di wilayah BC ini Tuhan, dan mereka saling kerjasama satu dengan yang lain. Karena tentunya di dalam satu tangan ada 5 jari yang beda-beda bentuk, beda-beda fungsi, tetapi saling satu dengan yang lain. Kami bergumul mendoakan buat yang hari ini, baik itu suaminya atau istrinya atau anak-anaknya atau keluarga besarnya yang sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk hidup yang baru, untuk tekanan-tekanan yang ada dalam usahanya, dalam kantornya. Tuhan akan hiburkan dan kekuatan yang baru atas mereka semua. Dan kami yang di tempat ini Tuhan, yang merasa terus-terusan kurang, membuat hati kami tidak mudah bersyukur. Kami mencoba melihat orang-orang lain yang masih bergumul dengan kehidupan mereka. Bagaimana mereka untuk mencukupi bahan pokok saja sulit. Tetapi kami mungkin lebih beruntung kalau kami tidak bisa, kalau kami tidak mampu. Ada teman-teman sejemaat, ada teman-teman sekomunitas, teman-teman seiman yang masih memperhatikan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara di kampung jauh, saudara di Jabodetabek sangat jauh mungkin, tetapi kami memiliki saudara-saudara seiman yang bahkan lebih dekat daripada keluarga saudara sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Saya berkat untuk keluarga ini yang menyediakan tempat. Dan selanjutnya dalam komsel ini tetap para pelayan-pelayan yang akan melayani diberkati dengan pengurapan yang luar biasa. Terima kasih, inilah doa kami sampaikan kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah untuk selanjutnya